Serius? Bayu kenapa? Kok kayaknya lagi marah-marah deh. Hari ini marah-marah, kenapa sih? Ada apa? Ada apa? Kenapa coba lihat? Oh, Oke, kita temenan, tapi kan aku lagi profesional dong. Iya, dan Aku dari perusahaanku ke perusahaannya dia dong. iya, tapi emang kadang-kadang hubungan personal tuh bisa membuat sesuatu yang harusnya profesional jadi kurang profesional gitu, Bayu ya. Itu dia. Terus aku harus gimana laporan? Ya udah deh, tapi aku punya kenalan nih yang mungkin bisa membantu kamu ya. Jadi nggak marah-marah lagi gitu. Nih, kamu tahu nggak nih yang satu ini nih, familiar nggak kira-kira dengan beliau? Sebentar, aku kayak pernah lihat. Yang tengah cantik ya? Kalau eh, ini benar-benar profesional. trainer. Aku pernah lihat ya. Ya. Nanti akan kita ajak aja langsung ke sini gitu loh. Beliau Bisa seorang ngebenerin temen aku ya pasti kelakuannya dong, ya? Pasti. Bisa Beliau ya? profesional Awas sekali. aja Tapi dulu. kita sapa dulu pemirsa pastinya ya. Kita berjumpa lagi di Super Suara Perempuan. Selamat datang di komunitas Super, dan di komunitas ini kita akan mengajak Anda untuk mencari dan juga berbagi kisah inspiratif dari para perempuan yang tentunya sangat berprestasi dan juga punya banyak pengalaman di bidangnya masing-masing. Iya. Hari ini kita akan mendatangkan seorang sosok inspirasi, namanya adalah Mbak Ayu Cornelia, seorang perempuan inspiratif yang tentunya punya passion di bidang public relation gitu. Seperti dia apakah ya. profilnya, kita lihat ya satu ini. Ayu Helena Cornelia, atau yang akrab disapa Ayu Cornelia, adalah sosok perempuan inspiratif yang menggeluti dunia public relation dan marketing communication. Ayu dikenal sebagai sosok yang sangat ramah pada setiap orang yang ditemui. Karakter seorang PR yang sudah mendarah daging bagi Ayu. Ia memulai perjalanan panjang karirnya dengan menjadi marketing communication di Hyatt Regency, di mana ia sangat dicintai oleh rekan-rekan kerjanya karena sifatnya yang sangat bersahabat. 7 tahun mengabdi di sana, Ayu akhirnya memutuskan untuk melanjutkan karir dan mengejar mimpinya. Di tahun 2017, kecintaannya di dunia public relation memotivasinya untuk mendirikan Cornelia & Co. PR and Marketing Agency, Human Resources Training and Research. Dan dari situlah hari-harinya diisi dengan berbagi ilmu dan pengalaman, menjadi trainer bagi para PR muda dari berbagai perusahaan. Menjadi trainer bukan hanya sekedar mengajarkan pengetahuan dan wawasan yang ia miliki, tapi menularkan hal baik dan energi positif pada sekitarnya. Bagi Ayu, ini adalah wujud rasa cinta terhadap bidang pekerjaannya. Seperti halnya Ayu yang menerapkan life and love balance, mencintai pekerjaannya dan tentunya mencintai keluarga kecilnya. Menjadi seorang PR handal, menjadi seorang istri yang baik, ibu yang penyayang merupakan satu kesatuan utuh bagi kehidupan Ayu. Ayu Cornelia, sosok perempuan inspiratif dengan kisah kehidupan penuh cinta dan kasih sayang. Nah, pemirsa, di Super kali ini kita sudah kedatangan Mbak Ayu Cornelia. Ini sudah dijanjikan sama Vika kalau akan menyelesaikan masalahku untuk mengatasi si manusia satu ini. Ini teman aku yang, aduh, Mbak Ayu, selamat datang. Terima kasih sudah datang. Terima kasih Mas Bayu, Iya, Mbak Vika. pertama datang jadi juga adalah- Iya, salam kenal semua nih. Nah, Dr. Ayu Helena Cornelia, Iya. BAMSI, Director and Founder Cornelia & Co. PR Iya. and Marketing Agency. Wow. Oke, aku percaya berarti Ini kalau akan gitu menjawab ya keresahan-keresahan kamu Pertanyaan aku tadi. tadi. Ya. Temennya Nah, nanti boleh diajak. Iya, nanti Mbak Ayu boleh kali ya, teman aku dilatih. biar Boleh, profesional boleh sekali. dia. Aduh, oh ya Mbak Ayu, berarti sudah sekian lama di dunia PR. Apa sih Mbak yang bikin tertarik nih? Mungkin teman aku apakah sama? Aku juga nggak tahu ya. Iya, yang terjun di iya. dunia PR. Iya. Mungkin saya cerita dulu sedikit ya perjalanan karir saya. Jadi saya memang mulai menekuni pekerjaan humas atau public relations sudah cukup lama ya. Sudah sejak tahun 1998, nggak lahir belum? Wow. Berapa umur coba dihitung berapa usia kita waktu itu? Iya, iya. Baru beberapa tahun ya. Tetapi kemudian baru mulai betul-betul istilahnya apa ya, sangat mendalami itu waktu saya di Hyatt gitu. Jadi saya dulu kan markomnya Hyatt ya, Hyatt Regency Yogyakarta.
karena itu perusahaan internasional seperti itu. Saya banyak sekali belajar hal-hal yang waktu itu public relations belum terdengar gitu. Nah, jadi tahun 2010 sampai 2017, jadi awal-awal Instagram mulai muncul itu. Jadi saya baru mulai di situ. Dan di situ saya mulai banyak belajar sih. Sebelum di Hyatt saya pernah bekerja di WHO. Nah, kalau di WHO itu PR juga, tapi lebih ke non-profit, Mbak. Jadi lebih ke how to maintain, bagaimana how to communicate, seperti itu waktu gempa. Waktu earthquake recovery, waktu itu saya pernah jadi PR juga. Jadi kalau menurut saya sangat menarik ya untuk menjadi public relations. Namun memang dibutuhkan level humble yang sangat tinggi, gitu ya, tinggi level humble-nya, tapi harus rendah hati ya. Tapi tinggi ilmu, nah itu gimana tuh? Ya, jadi tinggi ilmu tapi juga harus rendah hati. Ya. Gitu. Dan profesional pastinya ya, tidak seperti tadi temennya Bayu yang Bisa nggak disinggung-singgung terus? Oh gitu ya. Tapi kelihatan ya Mbak. Edukasi. Mbak Ayu langsung sini humble-nya langsung kelihatan. Gitu Datang-datang ya. pun langsung Juga ceria. Nah ini Mbak Ayu ini juga tentunya juga punya banyak sekali mendapatkan penghargaan ternyata ya di bidang public relation. Begitu terakhir ini adalah Top 10 Public Relation and Communication Leaders 2023 versi CEO Inside Asia. Iya, terima kasih. Ceritakan nih seperti apa nih sampai akhirnya bisa mendapatkan penghargaan ini. Itu Southeast Asia gitu ya. Jadi sebuah penghargaan yang saya syukuri. Alhamdulillah puji Tuhan bisa dipercaya untuk menjadi salah satu top 10 best leaders di bidang communication dan public relations. Jadi ada sebuah international magazine seperti itu yang mereka melakukan semacam survei untuk melihat seperti apa sih personal branding orang ini terkait dengan public relations dan communication ya. Kemudian ya saya termasuk yang dipilih dan tentunya diwawancara dan lain sebagainya, dan ya alhamdulillah puji Tuhan saya mendapatkan award itu gitu. Southeast Asia ya? Southeast Asia. Itu inspiratif. Dan Tentunya. Mbak Ayu ini berarti adalah salah satu sosok PR handal, PR sukses gitu ya. Ada nggak Mbak Ayu yang boleh diceritakan ke pemirsa di rumah? Siapa tahu di rumah juga banyak yang ingin menjadi seperti Mbak Ayu. Apa sih yang menjadi kisah sukses Kisah Mbak Ayu? sukses ya. Sebetulnya panjang banget tapi nggak cukup ya kalau cuma A sampai Z ya nggak cukup ya. Tapi kalau saya Yang boleh paling penting jujur mungkin. sih adalah untuk menjadi seorang public relations itu kita harus mewakili brand kita dengan baik gitu ya. Jadi kayak misalnya Mas Bayu PR-nya dengan Mbak Vika PR-nya Jogja, Humas Jogja ya harus membawa nama baik Jogja dalam setiap kegiatan. Dalam setiap langkah, apalagi di sosial media kan. Saya yakin teman-teman ini sangat digital friendly, sangat sosial media. Nah, itu sangat dilihat di situ gitu. Jadi seorang public relations yang baik itu dia bisa mewakili brandnya dengan baik ya. Kemudian juga tentunya menjaga emosi karena kebanyakan kadang-kadang suka kalau nggak senang sesuatu terus terpancar atau terucap gitu. Nah itu nggak boleh, Latah gitu ya, nggak boleh gitu. Jadi memang harus terlatih untuk yang harus selalu gitu. Padahal sebetulnya capek banget, sebetulnya sebel banget gitu. Nah itu saya mendapatkan ilmu itu sewaktu saya di perusahaan internasional itu di Hyatt dan WHO. Itu saya betul-betul digembleng betul untuk nggak boleh menunjukkan sikap yang jelek ketika sedang bertemu orang lain gitu. Harus selalu tersenyum ya. Tapi itu berarti juga nggak terus, oh berarti pura-pura ya Mbak, nggak juga gitu. Jadi memang I'm doing it happily gitu loh. Saya melakukan dengan sukacita dan senang-senang aja gitu, nggak bohong. Sempat merasakan aduh effort banget sih. Nah, itu itu nggak? dia. Enggak. Nah itu yang kadang-kadang orang Awal-awal gitu ya. Awal dulu pernah waktu ya mungkin 2-3 bulan pertama waktu saya di Hyatt ya. Jadi bapak saya mungkin sekarang melihat atau tidak saya nggak tahu ya. Beliau di namanya Pak Nur ya, Bapak Igede Nyoman Nur Cahyadi itu dulu GM-nya Hyatt. Nah saya tuh betul-betul dididik betul. Dulu di awal suka sebel banget sama beliau ya Pak ya. Gitu ya. Tapi terus sekarang saya malah kayak merasa he's my mentor gitu loh. Dia yang membuat saya seperti sekarang. Jadi memang pelajarannya adalah everything happens for good reason. Segala sesuatu pasti ada maksud yang baik. Gitu. Kalau di PR kan juga nggak jauh-jauh dari personal branding. Iya. Ya. Nah, nanti kita membahas ini juga ya sesaat lagi tentunya masih bersama kami di Super Suara Perempuan. Pemirsa kembali lagi di Super Suara Perempuan dan masih bersama dengan Mbak Ayu Cornelia,
seorang public relation handal dan juga tentunya sukses yang sedang berbagi kisahnya dengan Anda semua pemirsa di rumah. Nah, tadi kita sempat menyinggung tentang personal branding yang erat banget kaitannya. Bagaimana Mbak Ayu tentang personal branding bagi seorang public relations ya? Menurut saya memang kita harus selalu mengupgrade diri kita ya Mas, sesuai dengan kompetensi. Misalnya kalau Mas Bayu dengan Mbak Vika broadcasting, ya coba digali lagi apa sih yang perlu kita update dari seorang broadcaster gitu. Kalau saya saat ini kan saya sebetulnya kerjaannya termasuk beberapa ya. Jadi saya tuh konsultan public relations marketing, saya juga dosen, saya juga yang sering terlihat sebetulnya trainer ya akhir-akhir ini. Saya sering sekali menjadi pembicara di beberapa perusahaan seperti itu. Nah, tetapi saya tidak boleh yang hanya istilahnya memotong dengan kapak pohon saya terus gitu. Jadi saya harus mengasah kapak saya, gitu kan. Saya harus belajar. Itulah sebabnya dilihat di beberapa slide saya ikut conference internasional gitu ya. Saya ikut menjadi pembicara internasional yang itu dalam tanda petik tidak dibayar gitu, malah saya yang bayar gitu kan. Jadi saya mencari ilmu dari orang di luar sana yang kayak apa sih, kebetulan kan saya memang di tourism ya, saya di tourism culture dan beberapa bisnis, tapi lebih fokusnya di tourism and culture. Itulah sebabnya doktor saya di bidang tourism gitu, di bidang pemasaran. Nah, kalau saya bilang tadi tentang personal branding, supaya meningkat, maka kita tidak boleh terlena dengan kondisi yang ada saat ini. Gitu. Jadi kita harus selalu mengasah ilmu kita, harus mau belajar, karena kita nggak tahu suatu ketika nanti kan ya we getting old kan ya, Mas Bayu dan Mbak juga nanti suatu hari. Saya dulu juga penyiar loh, mantan tapi mantan penyiar, tapi kan saya nggak bisa selamanya jadi penyiar gitu kan. Saya harus menyerahkan kepada Mbak dan Mas yang lebih muda seperti itu, sehingga saya harus mengupgrade ilmu saya. Nah, personal branding itu akan terdengar ketika kita tidak ada di ruangan itu. Ketika kita tidak ada di situ, misalnya saya nggak ada di sini terus diskusi, kita mau ngundang ini nih PR consultant, PR trainer siapa ya? Kalau sampai nama saya terdengar, berarti saya bersyukur personal branding saya sudah terbentuk. Ya. Saya pengen MC yang keren nih misalnya. Kalau sampai nama Bayu terdengar, nama Vika terdengar, berarti Anda sudah berbentuk gitu. Tapi kalau belum, berarti orang masih belum tahu. Nah, memang untuk membentuk personal branding itu butuh waktu yang lama. Saya selalu mengibaratkan seperti menanam pohon mangga. Jadi nggak bisa langsung cling gitu ya keluar gitu. Jadi memang harus prosesnya tuh panjang. To be honest, untuk saya menganut prinsip life begins at 40 gitu. Jadi saya baru mulai terlihat dalam karir saya, secara diri saya itu baru umur 40. Sebelumnya tuh masih yang ya kerja, hidup, makan, tidur gitu ya gitu. Jadi jangan khawatir gitu. Saya termasuk yang life begins at 40. Oke. Mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik ketika menjadi seorang konsultan di berbagai perusahaan, kemudian menjadi trainer gitu, mungkin bisa diceritakan ya. apa? Yang jelas selama menjadi konsultan itu saya berusaha untuk bernegosiasi ya, dalam artian meyakinkan, harus ada kemampuan komunikasi persuasif ya. Jadi saya harus meyakinkan, misalnya kayak tadi ngomongin teman saya yang punya jamu tadi gitu ya, saya harus bisa meyakinkan, misalnya saya konsultannya beliau, saya harus meyakinkan bahwa jamu ini nih bisa dipasarkan dengan baik di masyarakat asal kita memberikan edukasi yang baik. Misalnya cara buat jamu, atau kita mengambil dari sudut pandang para perempuan-perempuan desa yang diberdayakan untuk membuat jamu tersebut dan lain sebagainya. Jadi untuk menjadi konsultan itu kita memang harus memiliki kemampuan yang lebih, namanya dia konsultan gitu kan, kita punya harus yang lebih ya. Nah, tetapi di situ kita juga tidak bisa sombong atau semena-mena gitu, nggak bisa. Kita harus bisa sejalan. Ya, sejalan sehingga ketika klien saya itu penjualannya meningkat, ketika brand image-nya semakin tinggi, nah itu adalah kepuasan saya gitu. Mbak Ayu kan sebagai konsultan pernah nggak sih menemukan klien yang dalam tanda kutip kan kamu nggak pernah melakukan apa yang aku lakukan gitu, ibarat kata memandang sebelah mata lah karena mungkin bagi si klien ini hanya sebatas teori begitu. Apakah pernah menemukan dan gimana sih kalau Mbak Ayu waktu itu menanggapinya? Oke, tetap harus rendah hati Mas. Jadi kita nggak bisa yang Anda ini ngeyel gitu ya, atau apalah gitu. Jadi nggak bisa. Kita tuh jadi PR itu harus sangat halus, elegan.
walaupun kita nggak setuju dengan sesuatu, menolaknya tuh harus dengan halus gitu ya, dengan halus. Tapi menunjukkan bahwa kita punya prestasi gitu. Jadi memang ada nggak beberapa sih, saya bilang mungkin hanya 1 atau 2 gitu ya, yang klien benar-benar baru yang belum pernah tahu saya, belum pernah tahu Cornelia & Co seperti itu. Jadi pertanyaannya kayak, terus berapa uang yang bisa saya dapatkan kalau saya meng-hire Anda gitu. Nah ini yang kadang-kadang masih latah. Public relations itu tidak sama dengan sales. Itu yang harus saya garis bawahi ya di acara kesempatan ini juga. Public relations itu, kehumasan itu adalah under di bawah marketing communications atau komunikasi pemasaran. Dan itu tidak langsung berdampak kepada penjualan. Langsung tiba-tiba saya promosi di sosial media tentang saya, terus saya dapat uang, itu enggak. Harus dilakukan secara konsisten dan persisten. Makanya tadi saya bilang konsep misalnya tadi saya ngomongin jamu, konsep jamunya tuh harus jelas nih, mau ngapain, jamu yang apa, kesehatan kek, kecantikan kek, atau apa. Jadi intinya adalah meyakinkan. Komunikasi persuasif itu harus ada. Nah, untuk supaya orang yakin kan harus ada prestasi, komunikasi yang baik, relationship dan lain sebagainya. Gitu. Ya, butuh perjuangan yang panjang sebelum Sangat. akhirnya itu terbentuk seperti itu ya. Iya. Mungkin saya mau lebih ke pribadi gitu ya, di Ya, tengah boleh. apa namanya kesibukan Iya. gitu ya, kan tiap hari harus senyum segala macam. Biasanya untuk kalau lagi bete atau apa gitu, hobinya apa sih yang dilakukan untuk kemudian menghilangkan stres atau bisa menjadi diri sendiri gitu? gitu. Apa yang dilakukan gitu loh. Jadi Aku ngebayangin kalau tiap beneran hari, ya. kalau tiap hari harus senyum. iya kan, harus senyum terus gitu kan. Gitu ya. Ngomongnya yang baik, kadang-kadang suka marah-marah juga nggak sih di belakang gitu, kamar Iya. mandi mungkin langsung. Sebetulnya kalau itu sih wajar lah ya, namanya manusiawi. Tapi saya selalu membiasakan untuk tidak boleh menunjukkan itu pada orang lain gitu. Jadi misalnya nangis pernah pasti ya, marah juga pernah gitu. Tetapi saya sampaikan alasannya kenapa. Misal sama anak-anak saya, kebetulan saya dikaruniai 3 anak tuh laki semua gitu ya. Ya biasalah anak laki tahu ya kayak apa bandelnya ya. Gitu. Jadi ada kalanya saya menegur mereka. Tapi ketika saya menegur, saya sampaikan alasannya. Bunda tadi negur karena apa? Coba di-review lagi. Jadi kayak ngajar dosen gitu ya. Saya sama anak saya tuh kayak ngajari mahasiswa gitu. Saya tanya, kenapa kalau saya marah? Alasannya apa? Besok supaya tidak diulang gimana? Seperti itu. Jadi kembali ke pertanyaan Mbak Vika adalah self-control, Mbak. Kalau menurut saya kecerdasan emosi itu sangat penting ya, untuk menjadi seorang public relations dan semua profesi di bidang pelayanan atau sosial. Bukan cuma intelektual saja, emosional Iya. juga gitu loh. Kadang mungkin kalau aku nih mikirnya, seorang PR yang harus dituntut senyum, apakah nggak ngerasa terpenjara Capek. dalam Betul, hidupnya terpenjara, gitu capek, ya. lelah gitu ya. Cuman nanti deh jawabnya, kita akan break dulu dulu biar ya. penasaran Oke. seperti apa nanti penjelasan dari Mbak Ayu ya. Pasti. Pemirsa, kita akan break dulu sejenak dan tetap di Super Suara Perempuan. Humble, ceria. Betul. Padahal kita juga punya batasan sebagai manusia Pastinya gitu. dong ya. Iya. Gimana tuh Mbak Ayu? Nggak ngerasa terpenjara? Enggak tuh? Karena Iya. sudah senang ya menjalani Iya, proses senang-senang ini gitu. Itu kuncinya, passion. Passion, Gitu. Passion itu betul-betul rasa sayang kita kepada apa yang kita lakukan. Kayak misalnya contoh jadi penyiar ya, gimana caranya supaya hasilnya bagus kan gitu ya. Kalau oke. saya sebagai dosen, sebagai trainer ya yang saya ajari itu paham. Ketika saya sebagai konsultan, produk yang saya bantu itu dia dikenal dan lain sebagainya. Jadi passion. Betul. Artinya juga bisa mendapatkan banyak sekali penghargaan tadi Iya. tuh ya. Betul. Kalau untuk keluarga sendiri kan pasti harus berbagi waktu antara keluarga tetap dijaga, tapi juga sebagai seorang personal itu tetap teraktualisasi begitu Iya, sebagai seorang iya. PR, bagaimana kemudian menjaga. Menjaganya. Oke, kalau menurut Keseimbangannya. saya komunikasi itu sangat penting. Apalagi saya sering banget keluar kota. Kemarin juga Mas Bayu pas ngomongin saya lagi di luar kota juga. Tapi saya selalu mengkomunikasikan gitu kepada keluarga saya bahwa kalau saya keluar kota A, nanti kita akan B gitu ya. Atau kalau saya ini, jadi ada sebab dan akibat yang selalu disampaikan. Kebetulan juga saya bersyukur anak-anak sudah besar semua, tinggal yang kecil kelas 6 SD. Tapi itu pun juga dia sudah tahu bahwa bundanya memang kerjaannya kemana-mana gitu ya. Geret koper kemana-mana itu adalah hal yang biasa. And he understand. Jadi yang penting adalah kita berkomunikasi dan menyediakan segala sesuatu yang dia butuhkan lah gitu, sebisa kita. Oke, artinya Mbak Ayu juga sudah mengaktualisasi diri, juga bisa untuk memanage keluarganya dengan baik. Terlihat dari foto-fotonya di video tadi ya, gimana
sayang banget kayaknya. Kesannya. Aduh, keluarga idaman banget kayaknya ya. Nah, Mbak Ayu, di balik semua kesuksesan yang sudah dicapai sekarang, masih ada nggak sih Mbak mimpi yang sampai sekarang masih sedang diusahakan? Diusahakan. Oke, jadi saya sudah menulis buku saya yang pertama tahun 2019, itu judulnya PR Essentials. Buku itu saya sumbangkan 25% untuk teman-teman penyintas lupus. Ya, penyintas lupus. Kemudian tahun 2023 ini insya Allah nanti Desember saya launching buku kedua. Itu akan saya sumbangkan untuk teman-teman gagal ginjal, penyintas gagal ginjal. Karena kebetulan saya sering banget berinteraksi dengan mereka. Kemudian saya juga mau ikut conference juga lagi gitu ya. Banyak ya. Doing research, ya melakukan banyak penelitian dan lain sebagainya. Pokoknya nggak bisa diem deh gitu ya. Tapi yang Terus positif ya, aktualisasi gitu diri ya. begitu ya. Aktualisasi diri yang bermanfaat ya. Kalau Tentunya. menurut saya jangan cuma yang mikirin diri sendiri, tapi juga yang harus bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Oke, jadi mimpinya akan selalu satu mimpi tercapai akan Harus muncul mimpi-mimpi terus yang kalau lainnya ya. seandainya nggak dikabulkan pasti Tuhan punya rencana lain kan gitu. Jadi oke, aku harus gini. Jangan cuma ya wes lah sering ini wae lah gitu. Jadi harus ada sesuatu yang kita lakukan. Tapi sebenarnya ada Based on nggak your sih yang passion. menginspirasi seorang Mbak Ayu Mbak sehingga Ayu. menjadi seperti sekarang ini? Tokoh ya? Atau mensupport ya? Kalau tokoh sih saya suka banget sama Ibu Kartini ya. Jadi memang beliau tuh iya. senang mengajar dan saya emang senang ngajar sih Iya, gitu. iya, Jadi nggak tahu ya kalau ngajar itu mau sampai malam itu wah baterainya full charge Luar gitu ya. Jadi memang saya senang banget. Terus kalau ngeliat yang dia jadi radong gitu nggak dong itu saya salah gitu. Ini kenapa kok bisa nggak Justru ngerti bukan gitu? marah ya? Oh bukan, malah kamu kok bisa nggak ngerti gitu? Kenapa gitu kita coba cari tahu dan lain sebagainya. Justru mengkoreksi diri sendiri Iya, apa yang salah dengan iya, saya. Begitu itu betul. jarang loh kayak Wow. gitu ya kan? Iya. Oke. Bisa nggak saya ngulang dari SD gitu pengen gurunya Diajarin ya oleh semua Mbak Ayu. Wow. Baik, Mbak Ayu, saya masih penasaran dengan yang tadi saya tanyakan. Ketika ada seseorang di bidang apapun merasa terpenjara, Iya. gitu, baik di PR atau mungkin di bidang dunia lain. apapun gitu, merasa terpenjara. Karena mungkin nggak passion, nggak cinta. Apa sih yang harus dilakukan, tips atau kiat dari Mbak Ayu ada nggak buat pemirsa di rumah? Iya, kalau menurut saya kan kita ini harus menjalani 1 kali 24 jam kali berapa ratus saya nggak ngerti kita Betul. dipanggil Tuhan itu kan harus penuh dengan makna ya. Masa kita ngelewati 24 jam cuma ya yang penting melaku gitu kan enggak toh. Harus ada sesuatu value dalam hidup ini. Kalau saya sih seperti itu ya. Iya. Hari ini apa saya sudah berbuat baik apa? Hari ini PR saya yang belum saya lakukan apa? Ternyata kok ada satu yang nggak working, Tuhan tidak kabulkan. Oh mesti ada maksud lain seperti itu gitu. Jadi tidak patah semangat ya, jangan patah ketika itu dia tidak passionate ya, kalau menurut saya salahnya dia sendiri gitu ya. Jadi penting kita melakukan sesuatu yang kita passion gitu ya. Iya, Kalau apapun kecemplung, itu. Kalau tidak sengaja tuh, Kalau tidak gitu. sengaja Terkadang ya, coba dicari tahu lagi. Aku seneng nggak sih di sini? Kalau nggak seneng ya sebelum terlalu jauh, ya belok nggak Mencari. apa-apa. Ada kok beberapa yang seperti itu kan. Jadi aku nggak seneng di sini ya. Ya udahlah saya kembali lagi ke dunia saya seperti itu. Tapi kalau kok. Mbak Ayu ini emang dari awal emang udah tahu ya bahwa di Saya sini nih senang, passion iya. saya Ada nih. sih gitu. beberapa yang nawarin saya waktu saya di Hyatt, saya ditawarin jadi director of sales gitu ya. Tapi saya nggak seneng gitu loh. Jadi ya mau gajinya berapa saya tidak menerima waktu itu karena memang it's Itu not my dia. passion gitu. Iya, Jadi iya, hasilnya akan berbeda. Betul, pastinya. Ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang kita passion akan memberikan hasil yang jauh lebih baik dan lebih Iya. banyak lagi begitu. Itu seperti itu. Mudah-mudahan juga menginspirasi untuk wanita-wanita di luar sana. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan untuk perempuan-perempuan di luar sana yang ingin mengikuti jejak seorang Mbak Ayu Cornelia ini. Oke. Ya, jadi terima kasih Mbak Vika dan juga Mas Bayu serta TVRI untuk kesempatannya. Saya menghimbau ya tua banget ya, menganjurkan gitu ya, bahwa seorang perempuan itu adalah luar biasa gitu ya. Setiap perempuan itu cantik, setiap perempuan itu punya keunggulan masing-masing. Nah mari kita coba menggali apa sih yang kelebihan saya dan tolong itu ditingkatkan. Ketika itu kita lakukan maka tidak ada kata pensiun. Sampai kapanpun ketika kita melakukan itu dengan sukacita maka itu akan selalu berdampak baik kepada kita dan lingkungan di sekitar kita. Wow. Wow, nice. Oke, terima Hari ini kasih banyak banget insight yang kita Betul sekali, terima banyak ya. sekali inspirasi-inspirasi yang kita dapat dari seorang Mbak Ayu Cornelia. Terima kasih. kasih. Banyak nanti kita mau Mbak banyak Ayu. belajar lagi tentunya ya. Betul, Untuk sekaligus. membangun personal branding Oke, gimana. terima Betul, kasih. terima kasih Siap. Mbak Ayu Waternuwun. Sama-sama. Sudah Kita ketemu hadir dan lagi juga lain berbagi inspirasi Oke. dengan pemirsa di rumah. Oke. Boleh kita Ya. lagi Ya, dulu? tentunya nanti kita akan berjumpa lagi di super episode selanjutnya dengan bintang tamu yang tidak kalah super tentunya ya. Betul Terus sekali. berkarya dan makin hebat perempuan Indonesia. Salam Super Suara Suara Perempuan.